Anda kembali di Kabar Petang. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama Prof. Burhan dan Bang Daniel. Kita ke Prof. Burhan terlebih dahulu menjawab tadi sebelum komersial break. Bagaimana ketika melihat hubungan antara Megawati, SBY dan Jokowi, apakah mungkin Presidential Club ini akan terwujud, Bang? Ya, memang per hari ini hubungan itu masih membeku ya. Terutama antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi dan Ibu Mega dengan Pak SBY. Kalau Pak SBY dengan Pak Jokowi kan tidak ada masalah. Tetapi lepas apakah Presidential Club nanti terwujud atau tidak, dan apakah silaturahmi antar para presiden dan mantan presiden itu terjadi atau tidak, itu Pak Prabowo sudah mendapatkan apresiasi dan sekaligus kredit positifnya. Jadi dengan memunculkan ide ini, Pak Prabowo dianggap sebagai figur pemersatu, figur yang mencoba mendobrak kebekuan hubungan antar mantan presiden selama ini. Jadi lepas apakah itu terjadi atau tidak, itu banyak apresiasi yang sudah diberikan kepada Pak Prabowo atas ide ini. Jadi dan menurut saya secara substansi layak untuk dicoba ya, karena bagaimanapun perbedaan antara tradisi politik dan sistem politik Amerika dengan Indonesia itu lebih memungkinkan bagi pertemuan antar para tokoh. Di Amerika sulit loh pertemuan antar mantan presiden, karena dua partai yang dominan di sana itu sangat bertentangan. Di Indonesia kan cenderung neo-ideologis, hubungan antar partai, sistem kepartean, ideologi partai itu cenderung lebih kabur. Ya. Jadi sepertinya lebih mudah untuk menjalin hubungan. Jadi hubungan yang selama ini membeku itu bukan karena persoalan ideologis, itu hubungan personal saja yang membuat misalnya satu tokoh dengan tokoh lain sejauh ini belum ada pertemuan. Jadi seharusnya lebih mudah untuk didobrak ketimbang misalnya menjalin Presidential Club di Amerika. Oke, Prof, selain soal kemungkinan tadi, mungkin saya ingin mendalami dulu ya, Prof ya. Karena begini, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa kemudian usulan dari Presidential Club ini muncul di tengah upaya Pak Prabowo tengah menyusun kabinetnya. Ada banyak persepsi yang muncul, Prof. Burhan. Pasti Prof. Burhan juga sudah menangkap persepsi itu ya. Apakah ini kemudian juga berkaitan dengan pembagian kue kekuasaan di internal koalisi atau seperti apa, Prof? Singkat sebelum kita ke Bang Daniel. Ya, sebenarnya begini, ide ini beberapa kali saya pernah mendengar langsung dari Pak Prabowo dalam acara Economic Outlook gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini bukan ide baru, tetapi memang Presidential Club yang disampaikan Bu Daniel tadi yang itu marak belakangan ya, ketika presiden terpilih itu sedang mempersiapkan semacam rute atau peta jalan atau skuad kabinetnya mendatang. Jadi kalau kemudian muncul pemikiran atau tafsir politik seperti yang Gina sampaikan ya wajar. Tapi saya pribadi ya itu memandang sepertinya kok nggak sampai sejauh itu. Kenapa, Prof? Karena ya namanya mantan presiden itu kan pasti sudah madep pandito ratu ya. Jadi udah kemudian bicara tentang urusan siapa yang jadi menteri ini, menteri itu gitu ya. Itu kok sepertinya terlalu rendah gitu. Mungkin melalui pihak lain ya, tidak langsung dari misalnya Ibu Mega, tidak langsung dari Pak SBY, tidak langsung dari Pak Jokowi ya, mungkin ini tafsiran saya. Karena terlalu apa namanya, kalau istilahnya itu low politics ya ketimbang high politics ya. Baik. Meskipun lagi-lagi ini keuntungan buat Pak Prabowo, selain tadi dianggap sebagai pemersatu bangsa, saat yang sama kalau misalnya Presidential Club ini terbentuk atau terwujud, itu Pak Prabowo tidak akan dikesankan tergantung pada satu orang saja. Kan selama ini muncul tuh terutama dari elit PD Perjuangan bahwa Pak Prabowo menjadikan Pak Jokowi semata-mata sebagai backseat driver. Nah kalau misalnya muncul Ibu Mega, muncul Pak SBY, itu kan akan menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo itu di belakangnya bukan hanya Pak Jokowi, tapi ada juga Ibu Mega dan Pak SBY. Nah ini keuntungan lain kalau misalnya Presidential Club jadi ya digagas oleh Pak Prabowo. Baik, kita ke Bang Daniel. Ketika misalnya melihat bahwa ini adalah sebuah konsep yang luar biasa, gagasan yang sangat mulia tujuannya, lalu upaya apa yang sudah dilakukan untuk mendekati presiden-presiden terdahulu, katakanlah ke Ibu Mega, ke Pak SBY atau ke Pak Jokowi?
nantinya gitu? Apakah Mas, sudah dipikirkan sampai ke sana? dalam sejarah panjang bangsa kita itu banyak bottlenecking, sumbatan-sumbatan komunikasi antar tokoh dan pemimpin bangsa kita. Namun pada momentum tertentu itu kemudian mereka bisa cair, mereka bisa bertemu, mereka bisa bicara masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan dengan baik. Nah, jalan tersebut pasti selalu ada dan Pak Prabowo berkeyakinan berulang kali menyatakan upaya mempertemukan, duduk bersama dan berpikir bersama untuk bangsa dan negara itu pasti bisa dilakukan. Misalnya saya berikan contoh yang sederhana saja. Hari ini kemarin misalnya Pak Prabowo mengumpulkan semua mantan-mantan jenderal yang dulu pernah berseberangan dengan beliau, bahkan secara politik, tapi kemudian hari ini bisa bersama-sama. Atau ketika kemarin, ketika proses kontestasi, semua banyak mantan-mantan jenderal yang berseberangan dengan Pak Prabowo, kemudian bisa bersama, berpikir bersama, kemudian menentukan sikap politik secara bersama dan seterusnya. Nah, Pak Prabowo punya keyakinan yang serupa dengan hari ini. Artinya konsepsi dan kesadaran bersama bahwasannya ke depan kita butuh persatuan itu harus terus dibangun, karena itulah jalan yang dilakukan Pak Prabowo. Nah, secara teknis tentu hari ini kan sudah dilakukan komunikasi secara terus-menerus dengan pihak Ibu Megawati, kemudian dengan pihak dengan pihak Pak SBY, dan tentu dengan Pak Jokowi. Oke, baik Bang Daniel, itu tadi semangat persatuan yang ingin ditekankan oleh Pak Prabowo. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Daniel dan juga Prof Burhan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di KBR Petang. Sehat selalu.